Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membahas mengenai polimer. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu yuk. Perkenalkan, nama saya Belva Seadenjau Zakabere, absen 5. Saya Manila Alwa ini absen 19. Saya Syarifah Uda Kaneta Syekha dan 33. Saya Rahmi Nurin Talita absen 28. Saya Falis Adira Prasetyo, absen 36. Yuk dengerin pembahasan kita dari satu. Perkenalkan, saya Manila Alwa ini saya bagaimana dan nama trivialnya. Pertama, penjelasan singkat tentang polimer. Polimer ini adalah senyawa makromolekul yang tersusun dari unit kecil berulang yang disebut monomer yang terikat membentuk rantai panjang. Nah, reaksi pembentukan polimernya ini disebut reaksi polimerisasi. Untuk rumusnya sendiri biasanya ditulis pakai tanda kurung. Nah, unit monomernya itu di dalam tanda kurung itu dan di luarnya itu ada N-nya. N ini adalah jumlah unit monomer. Nah, kalau untuk rumus strukturnya biasanya itu ada tanda stripnya nih. Tetap di dalam kurung kayak tadi, tapi ada tanda strip sebelum nama monomernya ini dan ada N juga di dalam. Nah, untuk contohnya, sebagai contoh sedikit penjelasan tentang polimerisasi adisi dan kondensasi. Nah, polimerisasi ini itu melibatkan monomer dengan ikatan jenuh, biasanya ikatan nomor 2 atau nomor 3, dan terjadi tanpa pelepasan molekul kecil. Umumnya dari yang bisa digunakan itu dari alkena atau ikatan angka 2. Contohnya ada polietena. Nah, monomernya itu berasal dari etena. Rumus strukturnya itu CH2 CH2. Itu yang ada di dalam tanda kurung. Ada N juga, dan rumus umumnya itu C2H4 di dalam tanda kurung. Ini nih. Nah, untuk polimerisasi kondensasi ini biasanya melibatkan monomer dengan gugus fungsi dan terjadi dengan pelepasan molekul kecil seperti H2O dan HCl. Contohnya ada poliester atau dacron. Monomernya itu etilen glikol plus asam tereftalat. Rumus strukturnya agak panjang, ada dalam kurung ya, strip NH, strip CH26, strip NH, strip CO, strip CH24, strip CO, strip kurung N. Seperti ini nih, Papino. Nah, rumus umumnya itu C10H8O4. Ya, ada di dalam kurung dan ada N-nya di luarnya juga. Nah, untuk nama trivialnya, nama trivial ini nama yang biasanya digunakan dalam sehari-hari untuk memudahkan kita dalam penyebutan dan penghafalan. Contohnya ada polietilena ini. Itu monomernya dari etena atau etilena. Selanjutnya ada polipropena dari monomer propena atau propilena, poliestirena dari stirena, polifluorida dari vinylfluorida. Ada juga politetrafluoroetilena nih. Itu dari monomer tetrafluoroetilena. Ini kan agak panjang ya. Nah, biasanya tuh ada nama lainnya lagi yang lebih pendek, yang lebih kita kenal dengan nama teflon. Yang selanjutnya ada poliamida dari monomer amida ini. Yang kita kenal tuh namanya nilon. Kalau nilon itu berarti poliamida, bisa nilon 66 atau nilon 6. Yang terakhir ada poliisoprena atau karet alam. Itu sekian penjelasan dari bulan 1. Untuk penjelasan selanjutnya tentang monomer kita lanjutkan di papan selanjutnya. Terima kasih. Nama saya Rahmi Nurin Talita dari kelas 12 N5. Di sini saya bertanggung jawab dengan papan 2, yaitu tata nama dan contohnya. Cara penamaan polimer, ada 2 pendekatan utama dalam penamaannya, yaitu berdasarkan nama umum atau nama monomer. Memiliki aturan yang sederhana. Pertama, tambahkan awalan poli pada nama monomer jika nama monomernya hanya satu kata. Contohnya, etena menjadi polietena. Yang kedua, jika nama monomernya lebih dari satu kata atau mengandung substituen, nama monomer diletakkan dalam kurung setelah awalan poli. Contohnya, vinylklorida menjadi polivinylklorida atau singkatannya yaitu PVC. Yang kedua, penamaan berdasarkan struktur IUPAC.
Sistem penamaan menurut IUPAC International Union of Pure Applied Chemistry lebih sistematis dan berdasarkan unit ulang konstitusi CRU, yaitu Constitutional Repeating Unit. Cara-caranya yaitu identifikasi unit struktural terkecil yang berulang, CRU. Namai CRU sebagai gugus organik divalen sesuai aturan IUPAC. Prioritaskan penamaan gugus fungsi atau atom tertentu dalam CRU. Nama CRU diletakkan dalam kurung dan diawali dengan poli. Contohnya yaitu polivinil klorida. CRU-nya adalah CH2, CHCI, dan nama IUPAC biasanya lebih kompleks. Aturan yang ketiga yaitu penamaan untuk kopolimer. Ketika polimer terbentuk dari dua atau lebih jenis monomer yang berbeda, kopolimer, penamaannya lebih rumit dan menggunakan istilah konektif. Jenis kopolimer acak yaitu random kopolimer. Contohnya, polimer dari strena atau butadiena bisa disebut polistrina butadiena. Jenis kopolimer bergantian yaitu alternating kopolimer tersusun secara bergantian yaitu AB, AB, dan seterusnya. Contohnya, polistriena, ALT, malaer, hidrida. Jenis kopolimer blok kopolimer yaitu blok monomer yang sama tersusun berdampingan yaitu AAA, BBB, AAA. Contohnya polistirena blok butadiena. Yang terakhir adalah penamaan untuk polimer kondensasi. Polimer kondensasi memiliki nama khusus yang tidak mengikuti aturan polimonomer, terutama lebih dari satu jenis. Namun, jika mengikuti struktur dapat mengacu pada unit ulang yang terbentuk. Contohnya, nilon 6,6. Nama ini berasal dari jumlah atom karbon pada masing-masing monomer pembentuknya. Heksametilena diamena memiliki 6 atom karbon dan asam adipat memiliki 6 atom karbon. Contoh lainnya yaitu polietilena tereftalat atau PET yang terbentuk dari etilena glikol dan asam tereftalat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belva Seaden Jauza Pembere. Saya bertanggung jawab atas papan 3. Jadi saya akan menjelaskan sifat fisis dan sifat kimia dari polimer. Untuk sifat fisisnya sendiri, yang pertama ada kekuatan. Untuk meningkatkan dengan panjang rantai, ikatan silang, dan susunan rantai yang teratur, atau biasa juga disebut dengan kristalin. Rantai cabang cenderungnya lebih lemah. Dan untuk distisitas itu untuk kemampuan kembali ke bentuk semula setelah diregangkannya, lalu dipengaruhi percabangan atau lebih sering kita sebut lebih bercabang, lebih elastis. Yang ketiga, titik leleh. Untuk meningkatkan dengan panjang rantai dan ikatan antara molekul yang kuat menurun dengan percabangan. Yang keempat, kristalitas, yaitu derajat keteraturan struktur mempengaruhi kekuatan dan kekakuan. Polimer itu dapat memiliki daerah kristalin atau teratur dan kuat, dan biasa juga kita sebut tidak teratur dan transparan. Untuk yang kelima, densitas. Polimer sintesis umumnya ringan dan rasio volumenya itu memiliki volume yang kecil. Yang keenam, isolator. Merupakan isolator listrik dan panas yang baik, kecuali polimer konduktif khusus. Dan yang terakhir itu adalah ketahanan lingkungan, yaitu tahan korosi dan serangan mikroorganisme, terutama polimer pada polimer sintesis. Untuk sifat kimia dari polimer, yang pertama, reaktivitas. Itu tergantung gugus fungsi, misalnya aja OH dan NH2, dan pada struktur molekul lainnya. Yang kedua, ikatan silang. Itu membentuk ikatan kovalen antar rantai, membuat polimer keras, kaku, namun juga polimer tersebut akan menjadi rapuh. Yang ketiga, stabilitas.
ketahanan terhadap degradasi kimiawi atau lingkungan pada lingkungan ekstrim. Yang keempat, sintesis atau degradasi. Itu membentuk polimer melalui polimerisasi atau adisi ataupun juga kondensasi dan dapat terurai atau biasa juga kita sebut dengan biodegradasi. Yang kelima, konduktivitas. Itu konduktivitas khusus ya. Itu polimer yang didoping atau memiliki elektron Pi delokasikan bisa menjadi konduktif atau logam sintesis. Nah, hubungan antara keduanya itu, hubungan antara sifat fisis dan juga sifat kimia, itu yang pertama panjang rantai. Lebih panjang rantainya, itu polimernya akan menjadi kuat dan titik lelehnya menjadi lebih tinggi. Yang untuk kedua, percabangan. Jika polimer memiliki banyak cabang, itu akan menjadi elastis. Daya regangnya rendah dan mudah leleh. Yang ketiga, ikatan silang. Banyak ikatan silang akan membuat polimernya menjadi keras, kaku, ataupun juga mudah patah. Dan yang terakhir, hubungannya adalah susunan rantai. Rantai teratur atau kristalin akan membuat polimer menjadi kuat dan juga padat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Aulia Akhdita Syekha C33. Di sini saya bertanggung jawab atas papan 4, yaitu kegunaan. Kegunaan dari polimer sendiri dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa contohnya, seperti penggunaan pada plastik, polietilena atau PE, polipropena atau PP, polivinil klorida atau PVC, polistirena atau PS, polietilena tereftalat atau PET adalah contoh polimer yang digunakan untuk berbagai produk plastik seperti kantong belanja, botol minuman, pipa, mainan, kemasan makanan, dan furniture. Yang kedua yaitu serat tekstil. Nilon dan polyester adalah polimer yang digunakan untuk membuat pakaian, tali, dan karpet. Yang ketiga yaitu karet. Karet alam dan karet sintetis seperti CBR dan butil karet digunakan untuk ban kendaraan, segel, dan selang. Yang keempat yaitu perekat dan cat. Banyak perekat dan cat mengandung polimer sebagai komponen utamanya. Nah, penggunaan polimer dalam dunia industri itu ada beberapa contohnya, seperti kemasan. Industri kemasan sangat bergantung pada polimer untuk botol, film, dan wadah. Untuk yang kedua, pada industri otomotif. Polimer digunakan dalam komponen interior dan eksterior mobil seperti ban dan kabel. Yang ketiga yaitu konstruksi. PVC untuk pipa, jendela, dan kabel, polistirena untuk isolasi. Yang keempat yaitu pada industri elektronik. Polimer digunakan sebagai isolator listrik dalam komponen perangkat elektronik. Selanjutnya akan dilanjut dengan latihan yang akan dilanjut dengan Valdis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valdis Adilata Prasetyo dari kelas 12 L5, absen 36. Di sini saya bertanggung jawab atas papan 4 di bagian contoh soal atau latihan. Yang pertama, soal pertama adalah hasil polimerisasi dari CH2 sama dengan CHCl adalah pembahasan yaitu polivinil klorida. Yang kedua, plastik lentur yang banyak digunakan sebagai alat rumah tangga biasanya disebut, dan pembahasan yaitu polyureten. Beberapa polimer sebagai berikut: 1 amilum, 2 teflon, 3 asam nukleat, 4 selulosa, dan kelima dakron. Polimer yang merupakan polimer sintetis adalah pembahasan. Polimer sintetis atau polimer tiruan adalah polimer yang tidak terdapat di alam tetapi dibuat oleh manusia, seperti PVC, teflon, dakron, dan nilon. Jadi kesimpulannya adalah nomor 2 dan 5 adalah polimer sintetis. Yang keempat, polimer yang merupakan karet sintetis pada pembuatan ban mobil adalah pembahasan. Karet sintetis ada beberapa macam, diantaranya polibuatidena, polikropena, dan SBR. Untuk pembuatan ban mobil itu sendiri menggunakan karet sintetis berjenis poliobutadiena. Yang kelima, monomer dari karet alam ialah pembahasan. Karet alam dapat diuraikan menjadi molekul hidrokarbon sederhana, yaitu isoprena. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa karet alam adalah polimer dari isoprena. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
kami akan membuat refleksi mengenai tugas kami yaitu polimer. Sebelumnya, perkenalkan. Kenalan lagi. Oke. Kapolera. Udah usah, lanjutin. Ya, ini kita santai aja. Perkenalkan, saya Syarifah. Saya Belva. Saya Mahira. Saya Tata. Saya Valdis. Di sini kami akan merefleksikan tugas kami yaitu membuat papan mengenai polimer. Nah, aku mau tanya dulu nih, kira-kira kalian ada tantangan nggak pada saat mengerjakan tugas ini? Atau ada Dari kesulitan Valdis gitu? dulu deh. Kalau saya sendiri kesulitannya itu ketika kita mencari suatu konten atau materi untuk menyelesaikan itu. Wah iya Oh, bener iya, banget sih bener. dia, bener banget. Kayak susah banget gak sih? Kadang nggak ada di buku gitu loh. Jadi Iya. kita masih harus nyari lagi di internet. Ya, jadi harus mengeluarkan effort lebih gitu. Dan juga di webnya itu kadang tidak terlalu akurat, jadi kita harus cari yang lain. Kadang tiap web itu beda-beda kan. Jadi kita harus nyari tahu mana sih yang sebenarnya, mana sih yang benar aslinya gitu. Terus untuk penulisan kira-kira kalian ada yang kesusahan nggak? Kayak misalnya menuliskan nama-nama kimianya atau kayak istilah-istilahnya. Wah, itu sepertinya tidak sih ya. Karena kita di sini nulis itu sama sekali tidak perlu memikirkan hal yang lain lagi gak sih, Shay? Oh ya, jadi kayak tinggal tulis Iya. aja ya. Dan Tapi itu kalau- bagian terseru. Tapi kalau semisal kayak wali etena itu kayak susah gak sih ngomongnya? Jadi kayak bukan susah nulis tapi susah ngomongnya. Takut salah aja. Kalau di tulisan mungkin ini nata-natanya mungkin ya biar kelihatan bagus, rapi, itu saja. Ya mungkin nambah hiasan-hiasannya itu yang kita harus bikin gimana ya biar menarik. Biar menarik. Biar orang-orang nggak bosan baca. Coba lihat gambarnya dulu. Lihat dulu guys, kita warna-warni. Kelihatan ya? Ya. Jadi kita ini gambar emang dikasih warna-warni biar orang-orang itu tertarik bacanya, jadi nggak bosan gitu. Terus kira-kira setelah kalian nulis ini, kalian udah paham nggak tentang materi ini? Paham banget. Saya sendiri paham. Kadang-kadang kita diskusi juga. Ya, kita kan. sudah sering diskusi. Kita juga ada latihan soalnya loh. Jadi kita juga sudah latihan soal. Jadi kita juga sudah terbiasa untuk mengerjakan soal mengenai polimer. Seru gak sih? Banget. Seru Kita banget. jadi suka sama kimia. Iya. Bu Ani, terima kasih Bu Ani. Terus jadinya kita juga semakin deket karena kan kita diskusi terus ya setiap ada kira-kira ini bagus gak dimasukin, kira-kira ini lucu gak dimasukin, karena kita sering komunikasi itu membuat kita semakin dekat antar anggota kelompok. Mau yang terakhir nih, kira-kira tanggapan kalian tentang tugas ini apa? Mau siapa yang mau kasih tanggapan? Boleh Rahmi? Coba coba. Oh, menurut saya tugas ini tuh sangat bermanfaat ya. Mungkin di tugas yang kemarin-kemarin ada mungkin beberapa orang yang belum mengerti dengan polimer. Jadi dengan adanya tugas ini kita lebih semakin mendalami dan semakin mengulang juga ya pembelajaran yang sudah lalu. Jadi kita tidak lupa sama pembelajarannya itu. Terus menurut saya tugas ini juga cukup menarik sehingga kita itu nggak bosen belajarnya. Jadi kayak lebih mudah masuk ke dalam otak kita dan juga kita nggak bosen selama pembelajaran. Mungkin ada tambahan dari Mahira? Ini biasa-biasa kan kita kalau belajar tuh hanya mendengarkan gitu ya. Iya, Hanya benar, belajar. benar. Tapi dengan adanya tugas ini kita tuh bisa mengeksplor lebih banyak materi dari berbagai sumber. Kita jadi tahu oh ternyata sebenarnya nggak hanya seperti ini saja, kita bisa lebih tahu secara mendalam, lebih paham juga. Itu setelah diselidiki lebih lanjut ternyata memang benar-benar menarik ini ya. Iya benar-benar menarik. Setuju sama Ira. Mungkin ada mau tambahan? Bu Ani, perbanyak tugas seperti ini ya. Ya soalnya seru banget loh. Jangan ulangan terus. Iya. Jangan ulangan terus. Biar kita nggak bosen. Oke. Ya. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi. Sekian pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.